memang dengan mengkonsumsi itu jadi misalnya awet muda atau kalau sakit jadi cepat sembuh atau segala macam itu. Jadi kan wah ini khasiatnya seperti ginseng gitu, tapi di dalam laut. Hai, selamat pagi, siang, sore, malam, maupun kapanpun Anda menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Dan hari ini adalah edisi perdana untuk Ginseng Laut Podcast. Saya Yohanes Albertus, jurumudi untuk podcast ini. Dan hari ini kita akan bahas sesuatu yang spesial adalah potensi besar dan sejuta manfaat dari tripang. Sudah tahu belum? Nah, untuk menjelaskan hal itu, kita harus ada narasumber yang kompeten, dan di samping saya sekarang ada Ibu Ismi. Ibu Ismi, apa kabar? Alhamdulillah baik. Cantik sekali hari ini ya. Itulah mulutnya seorang jurumudi, emang harus seperti itu supaya narsumnya jadi enjoy. Bu Ismi dari BRIN. Iya. Posisi sekarang di BRIN adalah? Saya peneliti di bidang invertebrata laut. Oke. Labnya ya, labnya namanya invertebrata laut. Nah di situ saya meneliti. Kan karena invertebrata laut ada banyak sekali, jadi gak mungkin satu orang mengerjakan banyak itu gitu ya. Jadi saya meneliti fokusnya ada di kelompok hewan namanya Echinodermata. Nah dari kelompok Echinodermata itu salah satunya adalah tripang. Terus kemudian ada juga mungkin ada yang kenal bintang laut atau bulu babi gitu. Nah saya fokusnya ke tripang gitu. Jadi pekerjaan saya di biologi atau ekologi atau biodiversitas dari tripang itu sendiri atau timun laut. Nah, gitu. Ya. Setahu saya Bu, saya sebagai anak 90-an SMP SMA saya di 90-an, setahu saya lembaga penelitian di Indonesia itu LIPI. Betul. Kenapa tiba-tiba berubah jadi BRIN? Apa BRIN ini? Nah, kan harus tahu kan betul. Supaya kita tahu bahwa dulu kita taunya LIPA-LIPI. Sekarang BRIN. Kalau jadi gini, memang sekarang ada kebijakan dari Bapak Presiden kita bahwa untuk merampingkan kah? Bukan mengefisiensikan dana penelitian, jadi supaya bisa kekumpul jadi satu. Nah dibentuklah BRIN. Nah BRIN itu terdiri dari beberapa lembaga dan kementerian yang pekerjaannya sama-sama meneliti bidang apapun. Bidang gitu. apapun. Ya, jadi memang LIPI sebagai base untuk BRIN itu memang diambil dari LIPI. Tapi sekarang BRIN itu gabungan dari beberapa lembaga penelitian seperti Batan, Lapan. Kalau kementerian juga ada dari BRKP atau Badan Risetnya Kementerian Kelautan dan Perikanan itu bergabung ke BRIN. Kemudian Badan Risetnya KLHK juga bergabung ke BRIN gitu. Jadi BRIN itu akan sangat besar karena itu gabungan dari berbagai macam lembaga dan kementerian yang melakukan suatu penelitian. Berarti kalau kita bisa analogikan, ini adalah badan manusia dengan ratusan sel atau ribuan sel di dalamnya. Betul. Jadi itu keanekaragamannya luas sekali. Luas sekali, ada betul. Penelitian soal laut misalnya, pertanian, bahkan sampai antariksa. Betul sekali. Ya. Ngomong-ngomong soal keanekaragaman, kita mulai mikir tadi kan BRIN juga keanekaragaman. Jadi dari A, B, C dikumpulin jadi satu badan dan jadilah BRIN ini. Nah kita lihat bahwa Indonesia ini sebenarnya kan secara hayati itu kan kaya tuh. Betul sekali. Setahu saya karena 2/3 kita laut, dan di laut tuh banyak sekali hal yang mungkin kita pun belum eksplor sampai kita tahu bahwa ini ada kandungan yang luar biasa. Nah ini gimana ceritanya Bu? Bahwa Indonesia ini sedemikian kayanya, tapi kenapa kok ya secara kelautan biasa-biasa saja gitu. Ini kan pertanyaan nakal saya seperti itu. Lautnya 2/3. Keanekaragaman hayatinya jutaan tuh di dalam tuh. Tapi kok biasa-biasa saja secara kelautan ya? Nah. Ya, jadi saya fair aja ya, belak-belakan aja lah. Nanti kalau kita ada apa-apa kita sensor nanti, tenang. Namanya juga podcast ya kan. Jadi tantangan utama di negara kita itu adalah dana.
Jadi biaya untuk mengurusi laut, memanage laut yang segitu luasnya, segitu besarnya, itu membutuhkan biaya yang sangat besar. Betul. Sedangkan Indonesia sendiri duitnya gitu ya tidak sebanyak negara-negara yang sudah maju gitu ya. Jadi yang bisa kita lakukan yang paling sering itu kan yang biaya penelitian atau biaya untuk menggali potensi itu yang paling dekat. Jadi terestrial, daratan. Jadi untuk kayak tanaman-tanaman obat itu kan lebih mudah dijangkau dibanding kita harus nyelam 20 meter, 40 meter dan itu mungkin belum nemu apa-apa ya. Nah, itu belum tentu nemu. Betul, belum tentu nemu. Kalau toga itu kan ada lahan kosong ditanamin toga, tanaman obat keluarga udah pasti keluar. Tumbuh langsung gitu. Jadi memang eksplorasinya lebih besar, porsinya lebih besar dan itu membutuhkan dana yang besar juga. Tapi outputnya sangat kecil karena belum tentu kan kalau eksplorasi kita ketemu, alhamdulillah. Betul. Kalau nggak ketemu, ya udah dilaporin bahwa di daerah sini nggak ketemu gitu. Bahasa kasar saya duit hangus ya. Nah ya, jadi eksplorasi dengan duit hangus. Betul. Wow. Jadi memang invest negara di eksplorasi itu memang sangat besar. Jadi belum tentu negara kita sanggup ya. Makanya kita peneliti juga berusaha untuk gimana caranya meskipun oke lah negara kita pas-pasan gitu ya untuk terutama kelautan ya di penelitian kelautan. Jadi kita gimana caranya untuk mencari dana supaya bisa melakukan eksplorasi di laut kita tapi tetap tidak memberatkan negara gitu kan. Jadi cari dana-dana eksternal dari luar atau dari UNESCO, PBB dan segala macam itu. Oh, mereka mau ya untuk memberikan. Iya, jadi UNESCO sendiri dia ada proyek besar tahunan namanya IOC Westpac. Nah, itu memang tujuannya itu ke arah pembangunan atau eksplorasi lah potensi kelautan di dunia. Kalau IOC Westpac itu khusus Western Pacific, termasuk Indonesia di dalamnya. Nah, kita berlomba tuh di situ dengan negara-negara yang lain gitu ya. Kita bikin istilahnya jualan gitu ya, jualan proposal supaya bisa didanai seperti itu. Menarik sekali. Masih di Ginseng Laut Podcast dan kita masih ngobrol dengan Bu Ismi yang berasal dari BRIN dan beliau ini spesialisasinya ngurusin soal yang namanya tripang. Betul. Tripang ini bahasa lainnya timun laut. Saya pernah menyangka bahwa ini tanaman loh. Bukan namanya timun laut. Ya kan? Ternyata ini jenis hewan. Ya, jadi ini gimana? Oke, kita coba. Tripang ini gimana hidupnya? Ini apa? Terus nanti kita pengen tahu sih, ini apa? Nemunya gimana? Terus gimana cara kita nangkepnya? Pegang tangan kayak pancing atau apa? Oke, kita jelasin tripang ini apa, Bu? Oke, jadi sebelum masuk ke tripang, saya mau meluruskan antara timun laut dengan tripang. Oh, beda? Beda. Ada perbedaan definisi. Jadi memang orang lebih mengenal tripang dibanding timun laut. Yes. Nah, tapi kalau dari definisi itu, jadi tripang itu, kita ngomong timun laut dulu ya. Timun laut itu adalah semua jenis anggota sea cucumber dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Latinnya Holoturoidea. Nah, itu salah satu dari kelompok taksa anggota filum besar yang namanya Echinodermata. Nah, jadi Holoturoidea itu saudaranya bintang laut atau bisa dikenal dengan Asteroidea atau bulu babi, Echinoidea. Nah, timun laut ini adalah Holoturoidea. Nah, jenis hewan-hewan ini, kelompok hewan ini itu punya berbagai macam bentuk, terus habitatnya juga di mana-mana dari perairan dangkal 0 meter sampai 4.000 5.000 meter di bawah laut. Jadi sampai deep sea pun bahkan di deep sea timun laut ini mendominasi. Dari semua taksa-taksa seperti kayak kepiting atau kerang atau apa itu sudah jarang. Yang banyak itu justru yang timun laut model-model timun laut ya. Jadi timun laut itu kayak kita ngomong provinsinya.
Terus yang ini adalah kota-kotanya ya. Ya, betul. Bulu Babi. Oh, bukan ya? Sorry. Jadi provinsinya adalah Echinodermata, Echinodermata. kota-kotanya Bulu Babi, terus Timun Laut itu sendiri, terus kemudian Bintang Laut, terus kalau misalnya kenal ini bintang mengular, bentuknya seperti bintang laut, tapi dia kakinya tuh kayak ular, jadi panjang gitu. Wow. Nah itu salah satunya adalah Holoturidea itu. Nah, tripang sendiri itu adalah timun laut, kelompok jenis timun laut yang dimanfaatkan oleh manusia. Di antara timun-timun laut yang ada, tripang ini yang dimanfaatkan. Jadi tidak semua timun laut adalah tripang, tapi semua tripang adalah timun laut. Tripang kota, timun laut kotanya, ini kecamatannya. Ya, jadi masuknya ke situ. Ya, betul. Jadi semua yang timun laut yang dimanfaatkan oleh manusia, entah itu dikonsumsi atau buat obat-obatan atau buat kosmetik atau apapun itu bentuknya, itu adalah tripang. Yes. Masih di Ginseng Laut Podcast dan kita lagi bahas seputar tripang. Jadi kita bisa lihat ini contoh tripang ya Bu ya. Iya, nah, betul. Kehidupannya dia di berapa meter di laut itu? Jadi 0 sampai deep sea gitu. Ini kira-kira di area mana itu bisa kita dapetin tripang? Kalau tripang ini bisa hidup, kita sering temukan di kedalaman yang sangat dangkal, 0 meter, jadi di pinggir pantai. Terus sampai di kedalaman sekitar 40 paling dalam ya, 40-50, enggak 40 lah paling dalam. Yang pernah ada laporannya ya, nggak tahu kalau misalnya memang akhirnya misalnya di kedalaman 40 udah jarang, mungkin orang kan menyelam lebih dalam gitu kan. Jadi dia bisa hidup di habitat pantai sampai terumbu karang, sampai ke kedalaman 40. Hanya sampai situ kalau tripang. Sementara masih diketahui. Yang masih diketahui. Ternyata ada tripang yang jago nyelam, bisa sampai 100 ya kan. Atau jenis yang memang tinggal di kedalaman, misalnya 500 atau 1000 meter di bawah laut, itu bisa kita manfaatkan. Nah, jadi jenis itu akan masuk ke golongan tripang. Kalau dari 0 ke 40 kita tarik seperti itu, apakah ada perbedaan ukuran? Mungkin yang di 0 lebih kecil, sementara di 40 akhirnya dia lebih besar. Betul. Jadi biasanya kalau yang jenis-jenis yang hidup di pantai, di 0 sampai istilahnya area intertidal ya, area yang pasang surut. Nah, jadi ada saatnya dia kering, ada saatnya dia full kerendam air. Nah, itu biasanya tripang yang masih muda. Jadi misalnya dia baru terbentuk nih, masih jadi tripang kalau anakan lah, bayi gitu ya, bayi. Terus nempel kan waktu dia masih bentuk bayi, itu dia melayang di kolom air. Melayang. Terus ikut arus. Nah, begitu umurnya sudah agak besar, dia akan settle, nempel di suatu sedimen. Nah, biasanya paling umum itu kita temukan di padang lamun. Jadi selain untuk mencari makanan juga, padang lamun bisa juga buat perlindungan daun-daun lamun itu. Nah, jadi sampai dia ukuran sekitar 10-15 cm itu masih bisa ditemukan di yang intertidal itu, yang area pasang surut itu. Nah, kemudian setelah lebih besar lagi, dia akan secara insting dia akan berjalan, meskipun tripang ini bisa jalan, tapi sangat pelan, kayak siput. Jalannya pelan. Saya kira gelinding, Bu. Karena kan nggak punya kaki ya. Nah, dia tidak ada kakinya di bawah. Oh, dia punya kaki? Punya kaki, namanya kaki tabung, kakinya kecil-kecil gitu. Nah, itu fungsinya buat berjalan tripang itu. Nah, dengan bertambahnya ukuran, dia akan terus berjalan ke perairan yang lebih dalam sampai terakhir di ekosistem terumbu karang yang paling sering kita temui. Nah, sampai dewasa di situ dia memijah beberapa kali, tergantung jenisnya ya. Mungkin banyak yang nggak ngerti memijah ini berkembang biak.
Memijah adalah Baik. Memijah berkembang biak. Nanti kita akan berikan kata-kata bagus buat Anda. Memijah itu berkembang biak. Jadi kalau misalnya memijah itu berkembang biak ya. Betul. Jadi berkembang biak secara generatif ya. Kalau seperti ikan, kayak ikan kan berkembang biaknya kan dia ngeluarin yang jantan, ngeluarin sel spermanya di air, telurnya juga gitu. Kuntelan sendiri mereka bisa ya. Terus pembuahannya ada di kolom air. Nah itu istilah itu, proses itu adalah pemijahan. Pemijahan. Iya. Siap. Bahasa Indonesianya ya. Tapi tanpa melakukan itu kan generatif ya? Ya, untuk generatif. pakai vegetatif bisa nggak sih kalau kita lihat? Bisa. Mereka pakai apa ini vegetatifnya? Saya buka satu ya. Contohnya ini. Sekali-sekali kita pegang ya. Jadi ini adalah tripang yang sudah dikeringkan, yang siap untuk dikonsumsi, diproses apapun bentuknya ya. Nah kalau tripang ini template-nya secara alami itu dia memijah, dia melakukan perkembangbiakan secara generatif dengan cara memijah. Dia akan membelokkan badannya ke atas gini. Nah, terus lubang untuk keluar gonad ya namanya sel kelamin ya, sperma ataupun telur itu ada di ujung-ujung, kalau nggak kanan kiri tergantung jenisnya. Dia akan mengeluarkan sel sperma dan ada individu lain mengeluarkan sel telur, pemijahan di kolom air. Nah, itu adalah generatif yang umum mereka lakukan. Nah, itu juga tergantung jenisnya, waktunya juga tergantung jenisnya juga, ya. Nah, tapi pada saat dia nggak mungkin memijah, misalnya lingkungannya mungkin terlalu panas. Jadi kalau dia memijah, rusak selnya, sel sperma ataupun telurnya langsung mati. Nah, itu kan mengancam survivalnya si tripang ini. Jadi dia punya strategi di mana kalau lingkungan tidak memungkinkan, dia akan membelah diri. Jadi dia mengetatkan di tengah-tengah biasanya ya. Di tengah-tengah itu menyempit gitu, menyempitkan sendiri sampai putus. Oke, kita bilang anggapnya dibagi dua ya. Nah, kalau misalnya kita pernah ada penelitian juga, eksperimen, kalau dibelah dua langsung mati. Oh, dia justru kalau dibelah secara bantuan manusia mati. Dia akan mati. Kecuali kalau dia kita ikat dulu pakai pentil. Betul. Makin makin erat. Jadi kita lihat timing waktunya ya. Kemarin waktu itu sekitar 2 jam 3 jam dikencengin lagi sampai dia putus sendiri. Pakai bantuan pentil itu. Justru itu akan membuat dia hidup akhirnya. Ya. Nah, karena kan kalau misalnya ini jaringan ya, kolom rongga tubuh nih. Nah, kalau langsung dipotong kan udah semuanya masuk ke sini kan, dia akan mati. Tapi kalau dialisis dulu, mengecil sampai tertutup dua-duanya, terus putul. Nah, itu kan udah nggak ada lagi air atau kuman atau apa yang bisa masuk. Ke dalam tubuhnya, sehingga dia bisa survive. Dia bisa generasi kembali. Jadi kalau yang bagian mulut, dia akan tumbuh kembali di bagian anusnya. Nah, terus kalau yang anus, dia akan tumbuh lagi tumbuh yang baru adalah bagian mulutnya. Nah, selama itu dia memang tidak melakukan metabolisme, dia nggak makan, nggak apa gitu. Jadi sebelum itu pasti mereka akan makan yang sangat banyak gitu ya. Jadi ya kayak ulet. Iya. Mau jadi kepompong gitu. Betul. Nah, dia akan itu makan sekali banyak. Di mana-mana rusak, akhirnya di dua-dua dia berhenti. Terus jadi kepompong. Anak sekarang ngomongnya ngelek tuh, diem aja. Sampai akhirnya dia berkembang sendiri. Jadi satu bisa jadi dua nanti bisa jadi 4 dalam suasana yang mungkin kurang pas untuk mereka berkembang biak secara generatif. Betul sekali. Wow. Itu salah satu strategi dia bisa survive di situ, di alam. Oke, jadi kita bisa mendapatkan pengertian bahwa ternyata seperti itu ya. Jadi cintailah hayati laut ya, karena ini hal-hal yang sangat luar biasa. Dan kalau kita ngomong ini kan udah ada dari zaman dulu nih Bu. Betul. Belum ngerti ada penelitian. Dulu orang-orang menganggap tripang ini sebagai apa dan dikonsumsi nggak sih waktu itu? Nah, kalau dari sejarah, saya pernah baca. Jadi dari zaman 400 tahun yang lalu, Indonesia itu sudah mengambil tripang dan mengekspor ke negara-negara yang membutuhkan. Jadi 4 abad yang lalu. Wow. Jadi nelayan kita itu
udah sebetulnya sudah kenal. Sudah tahu Tapi mereka kenalnya sebagai bahan untuk dijual. Dijual sebagai duit gitu ya. Mereka nggak akan mikir oh ini fungsinya buat apa dan segala macam. Karena modelnya juga tidak menarik. Iya, betul. Kalau ikan kan beda ya, bisa langsung dimakan. Kalau ini prosesnya agak panjang nih untuk bisa dimakan. Ngerti juga, bener. Betul. Jadi emang sebetulnya kita sudah kenal dah dari dulu. 4 abad yang lalu ini hanya komoditas yang dijual secara mentah dan orang tidak tahu ini apa. Betul. Padahal di dalamnya ada potensi, ada sejuta manfaat di dalam tripang. Betul sekali. Wah, sayang sekali bangsa kita ya. Coba dari dulu kita ngerti 4 abad yang lalu kita mungkin jadi negara maju nih. Bukan negara berkembang lagi nih. Cuman ngurusin kayak gini aja bisa. Betul. Karena laut kita 2/3 dari jumlah total Indonesia. Berarti ini banyak nih di laut kita. Pasti banyak sekali. Nah dulu nggak diapa-apain. Sampai kapan akhirnya orang mengerti bahwa ini ada potensi besar dalam diri sebuah tripang? Kalau masyarakat Chinese, Jepang, China, kemudian Korea itu sudah tahu manfaatnya, makanya mereka bela-belain untuk beli gitu ya, sampai ke negara-negara orang gitu. Nah, tapi sebatas obat tradisional, belum ada pengetahuan soal kandungan gizi atau apa. Cuman kan mereka memang dengan mengkonsumsi itu, jadi misalnya awet muda atau kalau sakit jadi cepat sembuh atau segala macam itu. Jadi kan, wah ini khasiatnya seperti ginseng gitu, tapi di dalam laut gitu. Makanya nama lainnya kalau dari China kan Haisen ya, Haisen gitu. Nah itu artinya ginseng laut. Gitu. Haisom mungkin ya kalau orang banyak ngomong ya. Ya Haisom yang dikenal. Sebetulnya baru saja saya ngobrol nih sama Ibu Marta. Kalau lebih umum, kalau Mandarin itu Haisen. Ya. Kalau Haisom itu lebih ke dialek. Gitu ya. Jadi tapi sama aja. Sudah tahu bahwa ternyata ini bisa menghasilkan ya. Iya, cuman belum bisa. Kualitas. Betul. Cuman belum bisa dibuktikan secara ilmiahnya kan. Ini kandungannya apa aja gitu. Nah, begitu perkembangan zaman, perkembangan teknologi dan segala macam, orang penasaran. Ini kenapa orang-orang masyarakat China itu sangat suka dengan ini gitu. Bahkan ini makanan yang prestige gitu kan, makanan kasta atas ya Bu ya. Iya, betul. Karena ya untuk sebagai perayaan Imlek segala macam. Kayak sarang burung gitu ya kan, kastanya kasta atas. Ini termasuk kasta atas nih. Betul, termasuk kasta atas. Wow, menarik sekali ya. Dan sayangnya 4 abad yang lalu kita masih belum mengerti. Belum. Tapi yang nggak perlu kita tahu bahwa sekarang kita sudah mengerti. Dan sekarang kita sudah harus tahu ini apa sih manfaatnya. Setelah penelitian bertahun-tahun akhirnya kita bisa mendapatkan sebenarnya apa kandungan yang terdapat dalam tripang ini. Yang paling besar kandungannya, paling dominan, itu adalah kolagen. Oke. Jadi kalau misalnya teman-teman yang melihat podcast ini tahu kolagen, saya nggak usah ngomong banyak. Betul. Tapi tetap saya menjelaskan, kolagen ini adalah zat yang sangat dibutuhkan oleh tubuh untuk regenerasi sel. Jadi bahan bakar untuk bikin sel itu adalah kolagen. Sel apapun yang di dalam tubuh, kecuali sel saraf. Betul. Kalau misalnya contoh kita luka nih. Luka besar gitu ya, kulit gitu terkelupas. Nah, kita pasti mau mengkonsumsi tripang atau tidak, pasti kita akan sembuh sendiri kan. Betul. Jadi tumbuh sendiri tumbuh kulit baru dan segala macam. Cuman waktu. Lama. Gitu. Mungkin kalau lukanya besar, lama banget. Gitu. Nah, dengan mengkonsumsi zat apapun ya, hewan apapun, tripang itu suplai kolagen di dalam tubuh itu kan bertambah. Jadi sel itu dengan cepat bisa terbentuk sel baru. Nah, jadi biasanya mungkin kalau luka-luka besar gitu ya perlu waktu sebulan untuk sembuh.
ini bisa mungkin cuma 2 minggu atau bahkan seminggu, tergantung diri kita ya, tergantung proses metabolisme diri kita. Bisa sampai double speed ya untuk ya, betul. Jadi kalau mau healing udah nggak usah jauh-jauh, kasih tripang nih, healing dia langsung kan. Gitu kan, healing, mendouble porsi, men-speed up sebuah proses kesembuhan. Ternyata seperti kolagen. Iya, justru kolagen itu bahan baku untuk sel, pembentukan sel. Jadi kalau sel ada yang rusak, ada yang sakit atau apa, itu tubuh langsung, oh ini kita punya bahan bakunya banyak, udah yang sakit dikirim ke liver untuk dihancurkan. Bikin yang baru. Nah, jadi sel itu selalu muda gitu ya, istilahnya selalu baru, selalu fit. Jadi nah itu mengarah ke ini apa namanya? Stamina kita. Nah, sekarang kan lagi pandemi ya, meskipun sudah lumayan menuju lebih ke baik. endemi, tapi kita masih pandemi, kita masih harus prokes, kita harus menjauhi hal-hal yang berkerumun dan segala macam. Betul. Bisa. Jadi apa namanya, untuk stamina. Jadi kan sel itu macam-macam. Nah, sel untuk perlindungan diri itu kan sel darah putih ya. Betul. Nah, sel darah putih itu adalah sel yang paling bekerja keras. Ada infeksi dikit dia langsung beresin, bekerja gitu kan. Nah, akibatnya umur sel darah putih itu seringkali lebih singkat dibanding sel darah merah. Nah, jadi dengan konsumsi kita mengkonsumsi kolagen, jadi bahan bakunya banyak, tubuh akan cepat mengganti itu sel darah putih itu. Jadi untuk pertahanan tubuh itu sangat bagus dengan adanya kolagen. Yang paling dominan ya. Jadi sebenarnya tripang ini nggak cuma kolagen, ada kandungan gizinya. Cuman yang paling dominan adalah kolagen itu. Jadi sahabat Ginseng Health Podcast, kita tahu bahwa ternyata ini mempunyai sejuta manfaat dan sayangnya baru-baru saja kita ketahui. Ini pertanyaan saya berikutnya nih. Ini mengkonsumsinya gimana nih? Saya kan pengen dapetin nih awet muda, sehat, jantan. Apakah langsung diginiin atau lewat proses tertentu untuk mengkonsumsi tripang ini? Ya. Nah, bukti bahwa si tripang ini kolagennya banyak dan bagus. Ini untuk dijual kita harus nelayan ya. Itu harus memprosesnya jadi kering seperti ini. Oke, kita cerita dulu. Nelayan nangkapnya dengan jaring gitu. Oh, enggak. Bukan. Nah, saya pengen tahu nih cara nangkapnya nih. Masa diambil satu-satu? Iya, betul. Serius? Serius. Wow. Karena tripang ini misalnya keringnya segini ya. Kalau basah, kalau masih hidup bisa 2 kali lipatnya. Ini yang gedean nih. Nah, apalagi segini itu bisa mungkin 40-50 cm. Oh, gampang sekali ya untuk. Iya, langsung kelihatan ambil gitu. Nah, apa namanya? Jadi istilahnya handpicking ya. Nah, cuman kalau nelayan kita itu kan memang standar safety-nya masih rendah. Jadi mereka mengambil tripang itu dengan deep dive atau pakai ini apa namanya? Scuba yang enggak pakai kompresor. Oh, oke. Jadi dia bernafasnya pakai kompresor itu. Kompresor itu kalau seandainya Anda nggak tahu itu buat ngisi angin di ban. Ya, betul. itu bayangkan. Manusia menghirup udara dari kompresor gitu ya, yang belum tentu bersih juga gitu. Sampai atas nanti kerokan, masuk angin alasannya gitu. Karena anginnya banyak tuh. Entah oksigen, entah CO2 bisa gabung di situ semua. Betul sekali. Jadi pakai kompresor masuk ke dalam. Nah, dari nelayan dia semakin menyelam ke dalam itu resiko bahkan kematian. Oh, pasti. Itu pasti ada karena itu ada penyakit namanya dekompresi. Betul. Jadi semakin kita menyelam ke dalam itu tekanan kan semakin tinggi. Benar. Nah, untuk ke atas itu kita butuh waktu penyesuaian. Dari bawah, ya? Jadi kalau misalnya nelayan kita itu kurang aware akan itu kan. Jadi seringkali mereka langsung dari kedalaman 40 naiklah ke atas karena kompresor. Kalau kita pakai scuba dive masih lebih safety pelan-pelan lah, mungkin bisa pelan-pelan. Gitu. Menikmati foto-foto, kan? Foto-foto di laut, terus. Mereka langsung hop ke atas karena mereka sudah mendapatkan tripang-tripang cukup banyak, mereka naik. Betul sekali. Jadi dekompresi itu bisa menjadi menyusut dan bisa mengembang secara dadakan ya Bu ya? Iya, kalau bisa diibaratkan kayak Coca-Cola. Jadi dikocok dia kan dibuka, langsung
Nah, itu bisa buih-buih itu bisa itu terjadi di pembuluh darah kita dan bisa-bisa menutup pembuluh darah yang ada di pembuluh darah kapiler, pembuluh darah kecil yang ada di otak. Kalau itu udah langsung selamat tinggal. Auto shutdown ya Bu ya. Karena kita terlalu dalam aja secara telinga juga sakit sekali kan kalau untuk titik tertentu. Ya, makanya kalau diving kita pakai scuba itu kan waktunya bisa kita atur ya. Nah, berarti kan masih ada waktu untuk apa sih istilahnya penyesuaian diri gitu kan. Nah, oh ini oksigennya masih banyak ya udah turun lagi dikit. Nah, seperti itu. Oke, mereka hand picking dan mereka bawa ini ke atas. Betul. Karena nggak mungkin kalau pakai jaring nggak bisa kelihatan kan di mana, soalnya dia itu sering sembunyi di balik batu, di balik karang gitu. Jadi memang harus dicari, dapat. Harus ini gitu. Dapat. Nah, makanya nelayan Tripang juga berangkatnya sore-sore atau malam-malam karena Tripang ini adalah makhluk nokturnal. Keluarnya malam dan aktifnya di malam, cari makannya malam. Betul. Jadi kalau siang dia sembunyi, kita nggak kelihatan. Oke, malam gimana caranya mereka bisa dapat apa pakai sentolok gitu ya? Pakai senter gitu ya? Betul. Oke. Dan apakah Tripang ini ada istilahnya kayak cumi gitu ya, kita tangkap mereka mengeluarkan senjata, tintanya untuk keamanan. Apakah mereka tidak punya sesuatu untuk itu? Ada jenis-jenis tertentu yang punya apa namanya alat perlindungan diri, tapi untuk manusia nggak mempan. Nah, jadi jenis nggak ada di sini ya. Jadi ada jenis yang dia punya organ namanya kuvier. Nah, kalau dia merasa terancam, dia akan mengeluarkan benang kuvier, nah benang putih yang sangat lengket, jadi kayak laba-laba. Kayak laba-laba, tapi ini lebih besar, lebih warnanya putih gitu ya. Kalau untuk manusia, cuman kalau kena di tangan iritasi aja, gatal-gatal dikit. Gitu. Tapi kalau untuk hewan-hewan lain itu bisa beracun, ada yang mematikan, ada yang jadi mabok gitu. Enak dong jadi mabok. Wah, di dalam laut mabok nih. Iya. Jadi benar. Nah, Tripang sendiri makanannya adalah? Makanan Tripang itu adalah plankton. Tripang jenis ini ya. Ini jadi ini ada kelihatan ya. Ada kalau Tripang jenis ini tuh mulutnya ada di perutnya, di bawah. Oh ya, sini. Di perut nih. Ini mulutnya ada di sisi perut. Nah, jadi dia itu fungsinya itu makannya itu seperti vacuum cleaner gitu. Nyedot ikan sapu-sapu nih kalau di akuarium tuh tutup gitu. Tapi dia makan pasirnya juga. Makan pasirnya. Nah, di dalam pasir itu kan pasti ada plankton yang ada di situ, dicerna, terus kemudian pasirnya dikeluarkan kembali lewat anusnya. Jadi seolah-olah si Tripang ini nggak makan apa-apa karena makan pasir, keluar pasir lagi. Betul. Padahal di dalam perutnya disaring, yang fitoplanktonnya mana dia ambil, sisanya dibuang. Nah, cuman pembuangannya itu, jadi Tripang ini bersimbiosis sama bakteri. Jadi kalau kayak manusia itu kan punya lambung, Tripang nggak punya, tapi dia punya bakteri yang ada di dalam ususnya. Bakteri itu yang mencerna, menguraikan, ya betul. Nah, hasil pencernaan bakteri ini itu ternyata ada efek samping yang positif. Jadi begitu sedimen yang keluar dari Tripang ini itu sudah seperti kayak tanah itu dibajak gitu. Jadi subur. Jadi fitoplankton hidup lagi di situ. Betul. Jadi bisa tempat tinggal kembali itu fitoplankton atau zooplankton yang ada di situ. Nah, salah satunya juga bisa mengeluarkan unsur-unsur yang dibutuhkan oleh karang seperti fosfor, nitrogen, segala macam itu untuk pembentukan kapur oleh karang di habitat terumbu karang. Kalau di padang lamun, makanannya lamun, nitrogen itu diserap oleh tumbuhan kan, lamun gitu. Jadi fungsi Tripang ini dari pola makannya dia punya peran yang sangat penting di ekosistemnya. Jadi sebagai penyubur, penyubur istilahnya pendaur ulang sedimen. Jadi dia kalau familiar sama fungsinya cacing tanah, nah Tripang ini cacing tanah di laut.
Fungsinya mirip sekali dengan cacing tanah. Dia menyuburkan sedimen dan dia menyediakan tempat di mana yang tadinya jenuh sedimennya menjadi lebih fresh lagi. Ya, jadi bisa tinggal beberapa banyak ya, bahkan banyak plankton-plankton lagi di sana gitu. Masih di Ginseng Laut Podcast dan kita lagi bahas soal teripang yang ternyata hidup menguntungkan bahkan ketika sudah diolah lebih menguntungkan lagi. Betul. Wow. Nah, oke, ditangkap. Sebelum ada penelitian, apakah mereka makan langsung teripang ini? Ini tadi saya tadi makan konsumsinya ya. Bagaimana mengkonsumsi zaman waktu itu ya? Apakah dimakan langsung, bukannya modelnya seperti ini, gimana rasanya? Nah, ya jadi kalau kandungan kolagennya bagus, meskipun kita keringkan, terus kemudian kita rendam lagi dengan air, biasanya kita rendam dengan air hangat selama 2 atau 3 hari. Nah itu dia akan kembali lagi ke posisi dia pada saat masih hidup. Kenyalnya, ukurannya jadi membesar gitu. Nah itu yang baru bisa dikonsumsi, baru bisa diolah, dimasak gitu. Yang saya pernah makan itu dimasak jadi capcay atau sup atau tumis. Kayak Chinese food tadi ini ada makanan kelas istilahnya sultannya di China nih gitu ya. Oke. Nah, tapi sekarang kan banyak orang juga mungkin nggak ngerti cara pengelolaan, mungkin juga takut maaf kata kalau namanya laut pasti ada amis yang di situ. Gimana caranya kita bisa mengkonsumsi teripang tetap dengan nutrisi kolagen yang kita butuhkan, tapi lebih praktis. Ya, ada cara yang beberapa ya yang sudah pernah ada di pasaran. Itu pertama dibuat sarinya jadi bentuknya seperti minyak. Jadi langsung dikonsumsi pakai sendok. Langsung digini ya. Kayak madu gitu lah. Ya, betul. Terus ada yang lebih praktis lagi, itu dibuat sedemikian rupa sebagai suplemen makanan. Nah, ada di biasanya di entah kapsul atau tablet bentuknya. Itu bebas ya produknya. Nah, itu adalah salah satu cara kita bisa tetap bisa mengkonsumsi teripang dengan tidak usah repot-repot. Betul, itu yang paling penting sekarang. Dengan sejuta manfaat tapi tanpa repot. Karena kalau orang salah mengelola bisa jadi juga ya itu tadi bisa amis, bisa nggak enak. Dan mungkin juga banyak orang juga mungkin merasa kurang cocok juga dengan teksturnya, mungkin kok aneh, di mulut kok terasa nggak kebiasaan makan ayam terus harus begini. Ada ekstrak yang jauh lebih bermanfaat, jauh lebih berguna dan jauh lebih simpel buat manusia-manusia milenial seperti kita yang ada di sini maupun yang sedang menonton kita. Iya. Jadi pengelolaannya seperti itu dan ketika dijadikan ekstrak, ketika dijadikan sesuatu kapsul dan segala macam tidak berkurang sama sekali ya, Bu ya. Ya, nah itu positifnya dari teripang ini karena dia itu karena kandungannya sangat banyak, kalaupun berkurang tidak akan signifikan. Perkurangannya gitu. Beda dengan misalnya kita mengolah kikil sapi gitu ya, atau urat, kita keringkan, terus abis itu kita olah lagi, udah beda. Sudah beda kandungannya, sudah beda juga rasanya. Betul. Jadi cuma konsumsi doang tapi nggak ada manfaat, kecil sekali manfaatnya. Betul, kan udah banyak berkurang gitu. Nah kalau teripang ini karena dia sangat pekat dan dia sangat tinggi kandungannya, kalaupun berkurang nggak akan signifikan. Jadi masih bisa kita manfaatkan, kita ambil kandungan gizinya, kita konsumsi, kita serap, itu masih memungkinkan. Dan terutama kolagen itu karena sekarang banyak sekali hal-hal yang ya kita ngomong skincare dan segala macam prosesnya plus kolagen. Sementara kita sudah punya kolagen alami dari teripang. Tidak perlu kolagen kimiawi, tidak perlu kolagen yang sedemikian campuran dan segala macam. Ini alami. Lebih alami, betul. Dari biotik laut yang luar biasa yang sudah disediakan oleh Tuhan sendiri, kita bilang seperti itu. Tuhan sendiri yang menyediakan dan silakan dikonsumsi, silakan dinikmati. Mau pakai cara yang konvensional bisa, mau pakai cara yang lebih ringkas justru lebih enak. Mau bepergian pun tinggal bawa aja, tetap setiap hari kita mendapatkan nutrisi dari teripang, nggak usah repot sekali lagi. Itu yang menarik dari sebuah teripang dan yang pasti percayalah bahwa ini adalah sejuta manfaat dan sejuta potensi yang terdapat dari teripang dan kita warga Indonesia, bangsa yang besar, bangsa dengan laut yang luar biasa, wajib bisa untuk mengelolanya dengan baik. Apakah
seandainya kita tanya, apakah anak-anak juga bisa menikmati? Bisa. Ini tidak ada apa sih batasan umur ya, karena kan memang kolagen ini kan dipakai untuk selalu diperlukan untuk tubuh untuk berkembang biak. Nah, kalau anak-anak apalagi untuk pertumbuhan, untuk segala macam itu maksimal tingginya, biar maksimal pulangnya perbaikan bagus. gizi gitu ya. Betul. Dan sekarang kan kita sedang mengalami di mana ternyata banyak sekali yang positif COVID itu menjadi anak-anak justru. Karena orang tuanya juga bingung ini harus dikasih apa, gini dan percayalah bahwa ya terbaik adalah sel darah putih dari diri sendiri. Yang bisa didapatkan dari kolagen, dan kolagen itu bisa didapatkan juga dari tripang-tripang yang ada di sini. Banyak cara mengkonsumsinya. Betul, daripada kita mengkonsumsi obat yang kimia. Betul. Karena itu beban juga buat tubuh ya. Nah, kalau kita mengkonsumsi dengan bahan yang lebih alami, itu resikonya lebih ringan. Cuman ya memang ada takaran-takaran tertentu ya. Jadi harus ikut sesuai dengan petunjuk yang ada di produk suplemen atau apapun itu ya. Betul. Menarik sekali Bu Ismi, terima kasih sekali buat pencerahannya bahwa ternyata kita menyimpan sejuta potensi, sejuta manfaat, dan salah satunya ada di tripang yang sedemikian luar biasanya, hidup menguntungkan, bahkan ketika sudah jadi produk pun sangat-sangat menyehatkan. Bu Ismi, terima kasih. Sama-sama. Terima kasih buat semua yang sedang menonton. Nah, ini kita punya kado nih buat Bu Ismi nih. Dari Gisel, Immunobooster. Nah, ini adalah hal yang luar biasa. Ginseng Laut Podcast dipersembahkan oleh Gisel, dan yang pasti Anda bisa dapatkan. Nanti kita akan cantumkan bagaimana cara mendapatkannya, bagaimana cara menikmatinya, dan bagaimana sesuatu hal yang positif yang bisa Anda dapatkan ketika mengkonsumsi Gisel itu dengan rutin, dengan teratur, sesuai dengan takaran. Terima kasih Bu Ismi. Sama-sama. Terima kasih buat semua yang sudah menonton. Yohanes Albertus Jurumudi untuk Ginseng Laut Podcast. Kita tutup dengan salam kita, teman tripang, terdepan, beri aman.